Salam guys, balik lagi di channel Rangkuman. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sewajibnya kita menghormati setiap agama yang telah diakui di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara ketuhanan yang terdapat ratusan suku dan berbagai ras yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, isu agama merupakan isu yang sangat sensitif tuh guys. Untuk mengatasi ini guys, pemerintah telah membuat hukuman jeratan berkaitan mengenai penghinaan agama, ras, dan golongan. Salah satunya pasal 156A KUHP. Tapi kenyataannya guys, masih banyak aja tuh oknum-oknum yang menyepelekan permasalahan ini. Untuk itu, kami telah merangkum 7 orang yang telah divonis berkaitan pelanggaran pelecehan agama nih guys. Langsung saja guys, kita ke nomor yang pertama. Number 1. HB Jassin. Yup, HB Jassin guys, bernama lengkap Hans Bagio Jassin. Beliau merupakan seorang pengarang, penyunting, dan kritikus. Bahkan karena kiprahnya di bidang kritik dan dokumentasi sastra, ia dijuluki sebagai Paus Sastra Indonesia. Namun pada tahun 1970, ia dijebloskan ke penjara karena menolak mengungkapkan nama asli pengarang dari cerpen Langit Makin Mendung, yang mana pada cerpen tersebut tertera nama pena dari pengarang yaitu Ki Panji Kusmin yang isinya dianggap menghina Tuhan. Hal ini bisa terjadi tuh guys, karena ia merupakan pimpinan majalah sastra tempat cerpen tersebut diterbitkan, dan ia menolak mengungkapkan nama asli pengarang dari cerpen tersebut. Alhasil, pada tahun 28 Oktober 1970, ia dijatuhi hukuman bersyarat 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Namun guys, pada tahun 1994, ia dianugerahi bintang Mahaputra Nararia oleh pemerintah RI atas jasa-jasanya di bidang kesenian dan kesusastraan di Indonesia. Number 2. Arswendo Atmowiloto. Penulis yang bernama asli Sarwendo ini guys, adalah seorang penulis dan wartawan Indonesia yang aktif di berbagai majalah dan surat kabar seperti Hai dan Kompas. Pada tahun 1990, ketika menjabat sebagai pemimpin redaksi tabloid Monitor, ia ditahan dan dipenjara karena satu jajak pendapat yang diadakan tabloid Monitor. Ketika itu, tabloid Monitor memuat hasil jajak pendapat tentang siapa yang menjadi tokoh pembaca. Alhasil, angket ini menjadi kecaman karena Nabi Muhammad hanya menempati posisi ke-11, sementara Arswendo yang merupakan pemimpin redaksi tabloid tersebut terpilih menjadi tokoh nomor 10, satu tingkat di atas Nabi Muhammad. Pada saat itu tuh guys, sebagian masyarakat muslim marah dan terjadi keresahan di tengah masyarakat. Arswendo kemudian diproses secara hukum sampai divonis hukuman 5 tahun penjara. Number 3. Yang ketiga, Tajul Muluk atau bernama Ali Murtada. Tajul Muluk merupakan seorang pemuka agama yang beraliran Syiah asal Madura. Yuk, karena aliran Syiahnya ini guys, pada Desember 2011, pesantren miliknya dibakar oleh demonstran anti-Syiah. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2012, ia dikenakan tuduhan penodaan agama sesuai pasal 156A KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan sesuai pasal 335 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara tuh guys. Kemudian pada bulan berikutnya ia ditahan dan dinyatakan terbukti melanggar pasal 156A KUHP. Number 4. Yang keempat, Lia Eden. Mungkin sebagian kalian sudah tidak asing dengan nama Lia Eden guys. Lia Eden atau Lia Aminuddin yang merupakan pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan, divonis dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Ia terbukti bersalah melakukan penistaan dan penodaan agama. Dikutip dari news.detik.com, dalam berkas putusannya dinyatakan Lia terbukti melakukan penistaan agama karena telah menyebarkan 4 risalah kepada berbagai institusi termasuk Presiden RI. Namun yang lebih parahnya nih guys, Lia Eden merasa tidak menyesali perbuatannya karena pada tahun 2006 sebelumnya ia juga dihukum penjara pada kasus serupa. Dan ruhku kupasungkan dengan tulah sumpah nyampu gandring terhadap segenap silsilahkan arok Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Soekarno, dan Soeharto. Harry Potter is dead! Number 5. Yang kelima, Rusgiani. Rusgiani alias Yohana yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang beragama Kristen, divonis bersalah sebagai penista agama Hindu dengan hukuman 14 bulan penjara setelah menghina tempat sesajen umat Hindu. Kasus penistaan agama ini nih guys, bermula saat Rusgiani lewat di depan rumah seorang pemeluk agama Hindu pada 25 Agustus 2012. Saat melintas, Rusgiani menyatakan canang atau tempat perletakan persembahan di depan rumah Niketut sebagai najis. Dikutip dari Kompas.yana.com,
Tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri PN Denpasar, Rusgiani mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena kandang itu jijik dan kotor. Number 6. Yang keenam, Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara. Organisasi keagamaan yang kemudian juga disebut sebagai aliran, merupakan organisasi yang didirikan oleh Ahmad Mossadegh alias Abdus Salam. Dikutip dari laman nasional.kompas.com, berdasarkan pernyataan Jaksa Agung Muda Intelijen bahwa Ahmad Mossadegh menyatakan dirinya sebagai Nabi atau Mesias. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 2007, MUI menyatakan bahwa Gavatar adalah aliran sesat dan menyimpang dari Islam. Kemudian pada tahun 2008, Mossadegh dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 4 tahun penjara atas pidana penistaan agama. Dalam perkara ini, para terdakwa dinyatakan bersalah dan Number 7. Yang ketujuh, Ahok. Ahok atau yang bernama lengkap Basuki Cahayapurnama merupakan gubernur DKI Jakarta pertama dari etnis Tionghoa. Beliau diangkat menjadi gubernur setelah gubernur sebelumnya, Insinyur Joko Widodo, terpilih menjadi Presiden RI. Namun tuh guys, pada tahun 2016, Ahok tersandung kasus penistaan agama. Sebuah pernyataannya mengenai surat Al-Maidah dianggap menodai kitab suci agama Islam. Bahkan pihak MUI daerah seperti MUI Sumatera Selatan ikut melaporkan gubernur DKI Jakarta itu. Alhasil pada tanggal 5 Mei 2017, Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 156A KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dikutip dari laman news.detik.com, menurut hakim, kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah sebagai berikut. Selanjutnya, memperhatikan pasal 156A huruf A KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, memerintahkan agar terdakwa ditahan. Nah, itu dia guys, beberapa orang yang dihukum berdasarkan pasal penistaan agama di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga keharmonisan berbangsa dan beragama. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Sekian rangkuman kali ini, dan jika kalian suka dengan video rangkuman seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video rangkuman berikutnya. See ya!